Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Dwi Putri dari kelas 2P Manajemen dengan NPM 1210200644. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sebuah materi tentang pembelajaran organisasi. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Baik, materi pertama di sini mengenai konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi. Secara kontinu dapat meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran di sini merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilakukan dengan aktualisasi. Materi selanjutnya di sini mengenai teori pembelajaran dalam sebuah organisasi. Teori yang pertama ada operant conditioning atau Skinner. Teori ini merupakan kondisi yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan maupun kesalahan yang dibuatnya. Teori kedua ada classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia pun menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian dan sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan atau pengalaman secara langsung tentang terjadinya suatu masalah atau objek. Berikutnya ada beberapa fungsi dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran, seperti membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis, investasi dalam pembelajaran, dan mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. Yang kedua ada bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Yang pertama seperti implementasi program perbaikan terus-menerus, meningkatkan kompetensi pekerjaan melalui training, dan membeli keahlian dari organisasi. Dan yang terakhir yaitu bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak, seperti menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi dan memutar pekerja dari batasan fungsional dan difungsional. Materi selanjutnya yaitu model pembelajaran masyarakat. Dimulai dari proses yang pertama yaitu proses memperhatikan, kemudian ada proses mengingat, lalu ada proses mesin untuk meniru atau reproduction process, dan yang terakhir proses pemberdayaan atau penguatan atau reinforcement process. Terdapat beberapa karakteristik organisasi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan harus ditransfer ke seluruh organisasi. Dan yang terakhir yaitu perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil dari pengetahuan baru. Materi selanjutnya adalah aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajarannya. Organisasi belajar ini berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi dapat mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar dapat bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya. Organisasi belajar yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya. Resistensi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi, perlu adanya tindakan seperti proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan, perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan, dan tindakan perubahan atau resistensi.
Yang terakhir, membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru.